Bagaimana kesiapan Jakarta? Kita langsung berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Ariza, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ariza, sinyal untuk Jakarta, apakah akan memperpanjang atau akan cukup sampai tanggal 20 Juli saja? Ya, memang kalau kita lihat memang ada peningkatan lonjakan yang luar biasa dalam 2 minggu terakhir, dan kita bersyukur akhirnya pemerintah pusat mengambil kebijakan yang tepat, yaitu memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20, dan alhamdulillah dalam 10 terakhir kita melihat ada perkembangan, kesadaran masyarakat semakin baik, ya. Sekalipun angka kasus aktifnya masih tinggi, tapi kita lihat bahwa pemberlakuan PPKM darurat sangat baik, artinya penyekatan orang keluar masuk, kapasitas kantor, unit usaha dibuat sedemikian, ada yang sampai 100% ditutup, kemudian juga diberlakukannya penyekatan, ada surat tanda registrasi pekerja, dan berbagai kebijakan di PPKM darurat sangat baik sekali. Semua dimaksudkan untuk membatasi, mengurangi mobilitas atau interaksi dari seluruh warga. Sekalipun ini berat bagi kita, namun ini sesuatu yang penting harus kita laksanakan bersama, supaya segera kita dapat ke depan mengurangi penularan daripada COVID itu sendiri. Baik, Pak Ariza menyampaikan bahwa indikator-indikator PPKM darurat semua berjalan baik. Tapi fakta kita lihat bahwa jumlah kematian dan jumlah pasien positif di Jakarta tetap tinggi. Bagaimana kemudian mensinkronkan ini? Ya, yang pertama, tingginya angka di Jakarta disebabkan oleh Jakarta sebagai ibu kota, pusatnya interaksi, pusat berbagai kegiatan, pusat pemerintahan, keluar masuk orang dari dalam luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Itulah Jakarta sebagai ibu kota. Memang inilah kota tersibuk di Indonesia, kota dengan mobilitas tinggi, dengan interaksi tinggi. Maka itu dapat menimbulkan interaksi, kerumunan, dan penularan. Yang kedua, memang disebabkan tingginya karena keluar masuk arus balik mudik sejak 1 Juni yang tinggi sekali, karena kita sekat sampai tanggal 31 waktu itu. Kemudian yang ketiga, ada varian baru dari Inggris, dari Afrika Selatan, dari India, dan ada varian Delta yang luar biasa cepat menularkan dan sangat berbahaya. Kemudian yang tidak kalah penting, sesungguhnya DKI Jakarta meningkatkan tes PCR. Testing kami sudah mencapai 21 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Jadi semakin banyak tes, kita semakin mengetahui titik-titik penyebaran COVID. Kemudian kita lakukan kontak tracing, dan pada akhir kita lakukan treatment 3T, tugas kami pemerintah, tugas masyarakat ada 3M, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Jadi memang ada peningkatan, tapi peningkatan lonjakan ini dengan diketahuinya titik penyebaran, kita akan lebih cepat mengatasinya, menangannya. Sekalipun bagi pemerintah tentu ini menjadi beban yang berat, karena kami harus juga dengan cepat dan baik menyiapkan berbagai fasilitas seperti tempat tidur, ruang ICU, rumah sakit, vitamin, obat-obatan, oksigen, dan tenaga kesehatan yang paling berat harus kami siapkan juga. Ini harus kita siapkan sesegera mungkin. Target daripada PPKM darurat itu adalah mengurangi mobilitas warga. Kalau di Jakarta sendiri, perhitungan Pak Ariza itu berapa persen pengurangan mobilitas selama PPKM darurat ini? Alhamdulillah, menurut data yang kami terima setidaknya mencapai 54%, mobilitas itu berkurang sekali. Kita lihat di jalan-jalan, alur keluar masuk sudah sangat tinggi. Laporan yang kami terima cukup baik ya mobilitasnya. Kalau memang angkanya masih tinggi, Mas Latif, jadi memang lebih pada disebabkan ini kasus-kasus yang ada ini terdeteksi melalui tes PCR yang tinggi. Jadi kalau kita sekarang angkanya mencapai hari ini tadi sampai 12.667 dengan 21 kali lebih besar dari yang standar WHO. Kalau kita hanya 10 kali mungkin angkanya juga cuma setengahnya, katakanlah 6.000 positif di DKI Jakarta. Jadi sekali lagi
tidak sekedar kita melihat tingginya lonjakan, tolong dicek juga tes PCR yang kami lakukan. Depan kita akan terus tingkatkan, jadi semakin banyak tes, semakin kelihatan titik penyebarannya, ini semakin baik karena kita semakin cepat melakukan upaya pencegahan, penanganan, pengendalian, dan penyembuhan daripada pasien itu sendiri. Dan masyarakat juga semakin berhati-hati bahwa kita masih dalam suasana yang perang, dalam suasana yang belum baik. Mari kita bekerja sama dengan masyarakat untuk tetap berada di rumah, kemudian laksanakanlah prokes dengan baik, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Kemudian yang 3 kali per sekarang kita mari laksanakan dan tegakkan PPKM darurat. Oke, kalau harus diperpanjang, artinya kemudian ada kebutuhan untuk mengurangi mobilitas warga lagi. Apa kira-kira yang akan dilakukan? Adakah pengurangan-pengurangan lagi atau penambahan penyekatan di beberapa lokasi? Ya, memang dari Polda Metro, kami dibantu Polda Metro, Kodam Jaya, Kajati, ada Forkopimda, jajaran di DKI Jakarta, kemudian para pakar, para epidemiologi, pemerintah pusat, semua kita berkolaborasi bahkan dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat mengatasi, bekerja sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalaupun nanti diperpanjang, tentu kita akan merevisi berbagai regulasi yang penting, seperti kami di DKI Jakarta sedang mencoba merevisi Perda tentang pengendalian COVID. Sebelumnya tidak ada pidana, kami akan upayakan masukkan pasal terkait pidana, supaya menjadi efek yang baik bagi masyarakat, supaya tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti kita lihat masih ada yang tidak menggunakan masker, masih ada unit usaha yang buka padahal sudah diminta tutup dan sebagainya, atau melebihi kapasitas kehadiran, melebihi kapasitas jam operasional dan sebagainya. Kemudian di beberapa daerah, Pak Ariza, banyak pedagang yang mengeluh kalau ini diperpanjang lagi mereka sudah tidak mampu lagi. Apakah nanti kalau ini diperpanjang ada bansos yang akan dikeluarkan? Memang ini menjadi berat bagi teman-teman kita, saudara kita di bidang usaha, apalagi mereka yang sangat bergantung pada jualan hari ini, usaha hari ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu pemerintah sejak tahun lalu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mencoba mencarikan solusi, di antaranya memberikan bansos yang setahun lalu kita berlakukan, dan tahun ini dalam bentuk tunai, yaitu bantuan sosial tunai yang sudah kita laksanakan sejak Januari sampai dengan April, dan insya Allah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat kita tunggu akan tetap diadakan bantuan sosial tunai. Jadi inilah bantuan yang dapat kami berikan kepada masyarakat sebagai untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang memang karena PPKM darurat ini mungkin tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan pemasukan dan sebagainya. Dan juga kami membantu memberikan intensif pajak, kemudian juga regulasi termasuk stimulus ekonomi, semua berbagai kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah kita gelontorkan bantuan-bantuan untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi tidak bermaksud menghalangi kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi, tapi semua harus kita pastikan semua yang utama sekarang adalah kesehatan, keselamatan bagi seluruh warga. Dengan demikian kita bisa lebih cepat mengatasinya supaya kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Kesehatan dan keselamatan warga Jakarta itu yang terbaik. Pak Ariza, terima kasih sudah bergabung di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih Mas Latif Siregar. Ya.